Halo semua, perkenalkan nama saya Stefania Burju Valentina Siahaan. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tanggapan terhadap jurnal yang sudah saya pilih mengenai teori organisasi. Silahkan disimak ya. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memberikan komentar serta analisis kritis mengenai jurnal yang berjudul Refleksi Budaya Organisasi di Indonesia yang diterbitkan oleh penulis yaitu mahasiswa Universitas Mercu Buana. Dalam video ini, saya akan menjelaskan ringkasan jurnal tersebut, lalu mengulas teori organisasi yang digunakan, serta memberikan tanggapan terhadap temuan dan metodologi yang akan dipaparkan dalam penelitian-penelitian. Disimak ya. Yang pertama, latar belakang dari penelitian. Jurnal ini berjudul Refleksi Penelitian Budaya Organisasi di Indonesia yang disusun oleh tim peneliti Universitas Mercu Buana. Saya kutip ini atau saya ambil ini dari Google ya teman-teman. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman budaya organisasi dalam konteks organisasi di Indonesia, yang mana dapat mempengaruhi efektivitas kerja dan juga keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha dan juga sektor pemerintahan di Indonesia, perhatian terhadap budaya organisasi semakin meningkat. Kenapa? Karena dianggap sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, meskipun seperti itu, banyaknya penelitian yang telah dilakukan mengenai budaya organisasi di Indonesia, belum ada kajian komprehensif yang merangkum dan juga mengulas secara menyeluruh dari mengenai tren, lalu temuan-temuan di dalam penelitian budaya organisasi di Indonesia. Oleh karena itu, jurnal ini dibuat bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian tersebut, serta juga mengevaluasi kontribusi serta keterbatasan-keterbatasannya. Lalu yang kedua, ada tujuan dan juga metode penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan juga menganalisis literatur terkait budaya organisasi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan juga analisis dari berbagai studi yang telah diterbitkan dalam jurnal-jurnal nasional terakreditasi selama periode 2005 hingga 2018. Metode yang digunakan adalah studi bibliografi, di mana peneliti melakukan analisis terhadap 55 artikel yang dipublikasikan dalam 18 jurnal nasional terakreditasi. Metode ini dapat membantu peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang sangat sering muncul dalam penelitian budaya organisasi di Indonesia, serta memberikan wawasan-wawasan yang luas tentang metodologi yang banyak digunakan oleh para peneliti. Lalu yang ketiga adalah temuan utama. Dari analisis yang sudah saya lakukan, ditemukan beberapa temuan utama dalam Yang ketiga adalah temuan utama. Dari analisis yang sudah dilakukan oleh para peneliti, ditemukan beberapa temuan utama dalam penelitian budaya organisasi di Indonesia. Antara lain, yang pertama adalah fokus penelitian. Sebagian besar penelitian mengenai budaya organisasi di Indonesia itu berfokus pada hubungan antara budaya organisasi serta kinerja organisasi. Topik-topik lain yang mungkin sering dibahas
Yang pertama adalah kepemimpinan, lalu yang kedua komunikasi dalam organisasi, dan juga yang ketiga adaptasi budaya dalam konteks globalisasi. Lalu selanjutnya adalah metodologi penelitian. Mayoritas penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan juga penggunaan kuesioner sebagai teknik pengumpulan data yang paling umum. Namun, ada juga beberapa penelitian kualitatif yang menggali lebih dalam mengenai persepsi individu. Individu apa sih? Tentang budaya organisasi. Lalu selanjutnya adalah sektor yang diteliti. Penelitian tentang budaya organisasi di Indonesia itu mencakup berbagai sektor, dengan fokus utamanya adalah pada sektor swasta dan juga pemerintah. Penelitian tentang sektor pendidikan juga cukup banyak sekali ditemukan, apalagi di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah keterbatasan penelitian. Penelitian ini juga mengungkapkan beberapa keterbatasan. Di antaranya, yang pertama adalah kurangnya studi yang menggabungkan beberapa atau berbagai teori organisasi dalam menganalisis suatu budaya. Selain itu, kebanyakan juga penelitian-penelitian ini tuh dilakukan di perusahaan besar, sehingga kurang mencangkup organisasi skala kecil dan juga skala menengah. Lalu di sini saya akan memberikan komentar serta tanggapan. Yang pertama, relevansi jurnal dengan teori organisasi yang telah diperoleh dari jurnal yang berjudul Refleksi Penelitian Budaya Organisasi di Indonesia. Ini tuh sangat relevan dengan teori organisasi yang telah sangat banyak sekali dipelajari, khususnya dalam konteks budaya organisasi. Dalam teori organisasi tersendiri pun, budaya organisasi sering sekali juga dianggap sebagai salah satu elemen atau kunci yang membentuk perilaku anggota organisasi, lalu meningkatkan kinerja dan juga menjaga kelangsungan hidup organisasi itu sendiri. Jurnal ini juga mengkaji berbagai penelitian yang membahas bagaimana sih budaya organisasi mempengaruhi berbagai aspek dalam organisasi di Indonesia. Mulai dari hubungan antara individu dengan individu, lalu komunikasi, hingga kinerja organisasi secara keseluruhan atau menyeluruh. Selanjutnya, dalam teori budaya organisasi ada beberapa aliran yang sangat populer, seperti teori Edgar Schein yang menemukan bahwa budaya organisasi terbentuk dari 3 level. Yang pertama, tampilan yang tampak. Lalu yang kedua, nilai yang diungkapkan atau value. Lalu yang ketiga, asumsi dasar atau basic assumption. Penelitian ini mencerminkan hal-hal tersebut dengan menunjukkan bagaimana sih studi-studi yang ada dan juga berfokus pada hubungan budaya dengan hasil kinerja, serta merta bagaimana cara adaptasi suatu budaya yang dilakukan oleh organisasi di Indonesia. Relevansi lain dari jurnal ini dengan teori organisasi adalah pembahasannya mengenai penggunaan pendekatan kuantitatif dalam mengukur hubungan budaya organisasi dengan kinerja. Pendekatan kuantitatif memang sangat relevan, teman-teman, dalam teori organisasi, khususnya dalam upaya membuktikan atau mengukur fenomena yang lebih spesifik, seperti pengaruh budaya terhadap produktivitas dan juga efektivitas organisasi. Lalu kritik yang kedua, kritik dan apresiasi terhadap pendekatan penelitian yang digunakan. Tadi ada bagian apresiasi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu studi bibliografi.
Ini tuh sangat berguna untuk menggali serta merangkum temuan-temuan berbagai penelitian sebelumnya. Lalu ada pendekatan juga yang memberikan pemahaman yang luas dan komprehensif mengenai perkembangan studi, lalu budaya-budaya di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Tadi seperti di awal yang saya bicarakan, dengan menganalisis 55 artikel dari 18 jurnal nasional yang terakreditasi, peneliti-peneliti ini tuh berhasil menyajikan tren, tema-tema utama, dan juga metodologi yang digunakan dalam penelitian budaya organisasi di Indonesia. Adapun juga kelebihan-kelebihan lain dari penelitian ini. Yang pertama adalah upaya untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan juga mengusulkan area-area yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sangat membantu pembaca seperti aku tadi untuk memahami konteks penelitian budaya organisasi yang ada di Indonesia dan juga memberikan panduan bagi peneliti-peneliti di masa depan. Lalu saya akan memberikan bagian kritik. Kritik di sini saya memberikan tentang tadi meskipun studio bibliografi ini memiliki banyak kelebihan, ada juga beberapa kritik yang bisa diajukan terkait pendekatannya. Salah satu kritik utamanya adalah kurangnya analisis mendalam terhadap temuan-temuan yang ada. Meskipun jurnal ini mengidentifikasi tema-tema utama seperti pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja, namun jurnal ini juga kurang membahas secara rinci bagaimana sih tentang faktor-faktor kontekstual tertentu seperti budaya lokal, terus mempengaruhi hasil-hasil penelitian yang ada. Peneliti ini juga mungkin bisa melakukan analisis yang lebih kritis. Maksudnya adalah mengenai apakah budaya Indonesia tersendiri itu memiliki karakteristik unik atau mempengaruhi budaya-budaya lain di Indonesia. Lalu selanjutnya, apakah budaya di Indonesia organisasi ini tuh cenderung serupa dengan budaya organisasi di negara-negara lain? Jadi maksudnya adalah mengcopy gitu ya. Selain itu, sebagian besar penelitian yang dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif. Meskipun tadi ya pendekatan ini sangat berguna untuk mengukur hubungan antara variabel secara statistik. Namun, penelitian kualitatif dapat memberikan wawasan yang lebih dalam dan juga luas mengenai persepsi individu tentang budaya organisasi. Lalu, adapun ditambahkan tadi pendekatan kualitatif dalam studi budaya organisasi. Penelitian ini dapat lebih menggali makna budaya dan juga nilai-nilai yang ada dalam organisasi lebih mendalam. Lalu yang ketiga adalah perbandingan dengan penelitian lain. Ini berbicara tentang perbandingan. Jika dibandingkan memang dengan peneliti-peneliti yang lain yang membahas budaya organisasi ya tentunya, seperti yang dilakukan oleh Hofstede dalam penelitian nilai-nilai budaya di berbagai negara. Kita bisa melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan. Karena Hofstede itu mengemukakan bahwa budaya organisasi sering dipengaruhi oleh budaya nasional. Dalam hal ini, budaya Indonesia tuh memiliki nilai gotong royong serta hierarki yang sangat mempengaruhi pola komunikasi dan juga kepemimpinan di organisasi-organisasi Indonesia. Penelitian ini tuh lebih fokus pada mengidentifikasi pola dan juga temuan-temuan umum di Indonesia. Namun, tidak menggali lebih dalam atau terlalu dalam tentang perbedaan budaya organisasi Indonesia dan juga budaya di negara-negara lain. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan oleh Cameron dan Quinn.
Kalau baru dengar, saya juga baru dengar sih. Ini saya searching ya sebelumnya mengenai model penilaian organisasi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan atau studi banding. Mereka mengidentifikasi 4 tipe budaya organisasi. Maaf kalau penyebutannya agak salah. Autocracy, clan, market, hierarki. Meskipun penelitian ini memberikan informasi tentang tipe-tipe budaya, jurnal yang saya ulas tidak ini kayaknya agak salah nih. Selain itu, ada pun penelitian dilakukan oleh Cameron dan Quinn. Ini dengan judul Model Penilaian Budaya Organisasi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Mereka berdua mengidentifikasi 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama autocracy, lalu clan, market, dan juga hierarki. Meskipun penelitian ini memberikan informasi tentang tipe-tipe budaya, jurnal yang saya ulas pribadi tidak banyak juga membahas berbagai tipe budaya yang berkembang di Indonesia. Yaitu tadi ya, ini untuk kekurangannya gitu. Penelitian lain di luar Indonesia sering membandingkan budaya organisasi dengan model-model tersebut. Secara kesimpulannya dari komentar saya adalah jurnal ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pengembangan pemahaman di budaya organisasi di Indonesia. Penelitian ini sendiri sangat relevan dengan teori organisasi, khususnya dalam konteks penerapan budaya organisasi untuk meningkatkan kinerja dan juga efektivitas organisasi. Namun ada beberapa kritik yang memang perlu diperhatikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Dari mulai pendekatan metodologis, lalu kurangnya analisis yang lebih mendalam, lalu yang ketiga kontekstual budaya lokal. Selain itu menggunakan komunikasi. Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi-studi lanjutan, terutama untuk mengeksplorasi bagaimana sih budaya di Indonesia yang dapat berinteraksi dengan konsep-konsep budaya organisasi internasional. Jadi yang lebih luas ya. Serta bagaimana organisasi Indonesia tuh dapat beradaptasi dengan globalisasi dan juga teknologi-teknologi yang terus berkembang. Untuk kalimat penutupnya adalah secara keseluruhan, Jurnal Refleksi Penelitian Budaya Organisasi di Indonesia memang memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang perkembangan penelitian budaya organisasi yang ada di Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Penelitian ini memang sangat berhasil untuk merangkum berbagai temuan penting mengenai hubungan antara budaya organisasi dan juga kinerja, serta merta mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya yang memang perlu atau memang sangat perlu dikembangkan lebih lanjut. Dengan demikian, jurnal ini memang sangat berguna bagi akademisi maupun praktisi yang memang mau ya atau ingin lebih memahami mengenai budaya organisasi Indonesia dan bagaimana budaya tersebut dapat mempengaruhi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Demikian video ini saya buat untuk tugas. Terima kasih untuk perhatiannya. Dadah.